lagi kartu berikutnya. Wah, dalam ini. Oke. Kartu berikutnya pertanyaannya adalah, apa arti cinta untukmu? Aduh. Waduh. Siapa? Tanya kok menjawab semua. Menurut saya kalau misalkan kita membahas terkait cinta gitu kan, momen dimana kita bisa mengerti dan bisa memahami satu sama lain, Pak. Itu menurut saya definisi cinta yang sebenarnya. Definisi cinta memberi dan menerima. Betul, kayak kita bisa mengerti bahwasannya, oh saya bisa mengerti bahwasannya Yane kalau lagi capek nggak pengen diganggu dan segala macam. Oh Yane harus bisa mengerti bahwasannya pacarnya ketika capek apa dan segala macam pengennya quality time apa dan segala macam. Jadi dari situ kan kita harus bisa memahami dan bisa menyatukan perspektif kita. Dan dari situlah ketika kita udah bisa saling menerima, cinta definisinya. Tapi aku nanya lanjutannya nih, Kim. Kamu tahu bahwa Yeni misalnya Betul. cinta sama kamu atau tidak, itu kira-kira dari mana kamu bisa menilainya itu? Kan pasti kan kita mengalami masa PDKT ya Pak ya. Gak mungkin kayak tiba-tiba kita pacaran kan Yane ya. Pasti kan ada momen Tapi aku sampaikan juga. ada momen dimana kita PDKT, momen pendekatan dan segala macam. Nah dari situ kan kita bisa menilai bahwasannya kira-kira bisa dilanjut atau tidak, seperti itu Pak. Kecocokan nih Betul. kalau itu, Pak. Kamu tuh bisa jatuh cinta karena apa sih? Pertama karismanya Pak. Oh gitu. Oh, visual. Karismanya dan ketika dia memiliki personal yang baik sih, Pak. Sebenarnya attitude, terus abis itu bisa menghargai juga seperti itu. Apalagi kan kalau misalkan banyak di luar sana laki-laki itu sebenarnya pengen dihargain. Seperti itu karena kan kebanyakan perempuan meremehkan apa dan segala macam. Nah, kalau aku dari kacamata aku sebagai laki-laki dan sebagai orang yang pengen dicintai gitu kan, melihat contoh nih Yane, oh dia bisa menghargai saya sebagai seorang laki-laki, oh dia bisa menghargai saya ketika saya belum berhasil, dia bisa menghargai saya ketika saya masih belum bisa berproses dengan baik. Nah dari situlah bibit-bibit cinta timbul Pak. Kalau menurut aku pribadi, aku jujur belum bisa menjelaskan cinta itu sebenarnya apa ya, karena cinta yang tumbuh itu kayak sesuatu yang manusiawi gitu loh. Kalau menurut aku bentuk cinta itu kayak rasa sih. Kalau misalnya kita ada rasa cinta itu pasti kita melihat seseorang itu kayak ada rasa kayak aku sayang banget sama orang itu. Cinta itu kayak rasa sayang gitu deh Pak. Karena sayang dan cinta itu kayaknya beda sih menurutku. Cuman kayak aku juga masih bingung cara mendefinisikan itu kayak kata-kata itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk perlakuan, kalau misalnya cinta kayak cinta ke adik kita, pasti kita nggak mau kalau adik kita itu dijahat-jahatin sama orang, kayak aku cinta sayang sama adikku gitu. Kalau misalnya kayak contoh dari bapak tadi yang Kak Kri, gimana kalau misalnya dari apa rasa cinta kita terus kayak kita memperlakukan misalnya suami ataupun pacar gitu. Kalau aku dari kalau aku dari cewek, semua perempuan itu bakalan cinta atau sayang sama laki-laki tergantung perlakuan dia ke perempuan. Nah, semua perempuan itu pasti bakalan ngeluh kalau perlakuan laki-laki itu kayak meyakinkan ceweknya kalau cowok ini sayang sama aku, cinta. Oh, jadi melihat pengorbanannya dulu nih Pak. Iya, ini mungkin yang kalau salah aku kasih tahu ya, mungkin kamu lebih lihat pribadinya ya. Iya. Dompet pribadinya, ATM pribadinya, mobil pribadi gitu maksudmu? Bener. Itu bukan materialistis Pak, Oh, itu gitu. realistis. Itu realistis itu. Kalau saya sendiri sebenarnya cinta ke ayah saya sih kayak ke orang tua, nggak harus hanya sama ini kan pasangan kita kan, harus ke orang tua juga kan, ke keluarga. Iya. Kalau saya tuh saya lihat dari ayah saya sendiri karena saking mencintai anaknya sendiri sampai dia rela berkorban untuk kayak berjuang supaya anaknya itu bisa kuliah sekolah yang tinggi-tinggi. Gitu sih. Tapi sekarang kalau aku tanya, ini kan supaya konteksnya sama ini, kalau misalnya kan seusia kamu itu kan pasti suka lawan jenis kan, Iya. Yang cowok suka cewek, cewek suka cowok, kemudian katanya timbullah rasa cinta. Nah, menurut Natali itu yang membuat kamu akan meleleh jatuh cinta kenapa? Apa sebabnya? Kalau misalkan saya nggak mau lihat contoh ke si Akrim sih. Karena kan Akrim Udah kayak gini? yang siane mungkin. Akrim tadi saya contohnya kan siane. Jadi kalau bagi saya seorang laki-laki yang buat saya luluh itu adalah laki-laki yang mau menghargai saya,
yang mau menerima saya apa adanya dan mau berproses sama-sama dengan saya. Waduh, Luar biasa ya Pak ya. komen deh. Tapi gini, menurut pengalamanku nanti ketika menjadi suami istri itu, suami dan istri seperti kayak kakak adik. Betul. Oh, Gitu. rekan ya Pak? Ya, lebih kayak kakak kepada adik, adik kepada kakaknya gitu. Jadi nggak ada batasan. Maka chemistry itu sudah harus ada sejak awal mulanya. Kalau enggak, kamu tersiksa seumur hidup itu. Nah, jangan sampai kamu menyesal, aduh kenapa kok bisa dapat yang ganteng, kenapa nggak cari yang ganteng. Nah, begitu ada cowok yang ganteng langsung melengos begitu kan, atau sebaliknya. Atau kalau ada yang pinter, kenapa cari yang kurang pinter misalnya. Ya, tapi kan itu kan perspektif orang beda-beda. Pinter itu juga banyak tipe-tipenya. Kan ada yang soft skill, ada yang hard skill, dan itu semua merupakan modal menurut saya sih untuk bisa menjadi sukses gitu. By the way, ya bagus sih semua. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pacar yang baik. Yang penting sesuatu itu harus dimulai dengan niat yang baik. Betul nggak Mbak Risa? Betul Pak. Yang jelas kalau menurut saya, kalau dengan pasangan hidup itu yang jelas harus gimana caranya kita mencari orang yang kalau kita ngobrol sama dia tuh nggak kerasa. Kartu berikutnya. Saya minta maaf ke semua orang yang kiranya pernah saya sakitin perasaannya, hati. Udah ada kredit semua.